Assalamualaikum Bu Trian, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Raminto, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu. Mohon maaf ini mungkin saya akan mengganggu waktunya. Ada yang sedikit ingin saya bicarakan dan kita diskusikan Bu. Mungkin Ibu ada waktu Bu. Oh boleh sekali Pak, dengan senang hati. Kira-kira ada masalah apa nih yang perlu kita bicarakan? Ya, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas waktu yang sudah diluangkan untuk dapat berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya ini ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran saya, Bu. Oh begitu, matematika ya. Kira-kira nanti setelah kita berdiskusi, apa yang diharapkan oleh Pak Raminto? Gini, saya berharap sih setelah diskusi ini nanti anak-anak bisa meningkatkan semangat belajarnya dan tentunya semuanya mau untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Begitu ya Pak ya. Memang sebenarnya permasalahannya apa? Apa yang terjadi di kelas Bapak? Jadi kalau saya lihat permasalahannya begini Bu, Pak, akhir-akhir ini di kelas saya kebetulan itu saya mengampu matematika di kelas 9. Mhm. Itu saya perhatikan ada beberapa siswa yang kelihatan tidak bersemangat saat pelajaran saya. Mhm. Bahkan lebih dari itu, kadang kalau diberikan tugas itu tidak tidak mau tidak mengumpulkan gitu, tidak mau mengumpulkan eh, tugasnya. Oh, jadi kalau diberi tugas tidak mengerjakan begitu ya Pak? Iya Bu, tidak mau mengumpulkan, alasannya nggak Hmm, selesai gitu. iya. Menurut Bapak, kira-kira kenapa bisa seperti itu Pak? Eh, Kalau saya tanya, banyak anak-anak yang ngeluh sih, katanya pelajaran matematika itu sulit, jadi mereka itu terkadang merasa pusing gitu, pusing kalau belajar, terutama pelajaran saya matematika, katanya begitu. Iya, memang ada kalanya beberapa anak yang memang tidak berbakat pada mata pelajaran hitungan, sehingga mereka cenderung tidak menyukainya. Iya Bu, memang beberapa anak kadang bilang begitu juga, katanya mereka tidak bisa pelajaran matematika, katanya sulit begitu. Makanya saya sendiri kadang juga bingung bagaimana ini. Memang itu ada permasalahan yang umum, Pak. Apalagi pembelajaran matematika itu kan membutuhkan konsentrasi ya, dan fokus pastinya dalam pembelajaran. Tapi kira-kira menurut Bapak yang belum maksimal pembelajarannya dari murid itu sendiri ataukah ada faktor lain dari Bapak juga? Ya kadang sih saya berpikir jangan-jangan ini faktornya bukan hanya dari murid itu sendiri, tapi dari diri saya sendiri yang belum maksimal dalam melakukan pembelajaran. Itu kadang terbesit sih seperti itu. Mungkin saya ini cara ngajarnya atau cara menyampaikan materinya itu mungkin membosankan. Kadang juga saya berpikir seperti itu. Iya, Tuh. bisa jadi. Mungkin juga anak-anak itu merasa jenuh ya, Pak ya. Karena selama ini kan terbiasa belajar dari rumah, santai. Jadi terbiasa sampai sekarang. Nah, untuk pembelajaran selama ini kira-kira apa nih yang sudah Bapak lakukan? Saya kadang ngajarnya masih ya saya ngajar biasa, saya memberikan materi ya sesuai dengan apa namanya eh, pokok bahasan pada waktu itu. Kemudian saya memberikan tugas dan nanti supaya mereka mengerjakan, saya meminta untuk mereka mengumpulkannya. Nah seperti Mm-mm. itu Iya, yang saya jadi lakukan. mm-mm.
Jadi memberikan materi, kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan, lalu hasilnya tadi seperti apa, Pak? Ya, kalau awalnya sih mereka antusias gitu. Jadi mereka mendengarkan, kemudian Hmm, kadang juga nanya gitu kan. Kemudian mm-mm, ya masih gitu mereka mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Tapi mm-mm. lama-lama saya perhatikan akhir-akhir ini kok mereka itu cenderung mulai malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Bahkan eh, ada beberapa anak yang sampai dia tidak mengumpulkan dengan berbagai alasan gitu. Oh, apa mungkin anak-anak itu merasa jenuh ya, Pak ya? Merasa jenuh Eh, dengan pelajaran atau mungkin di kelas? saya rasa ada kemungkinan seperti itu. Mm-mm. Anak-anak merasa jenuh dan lelah karena kan ya itu tadi saya berikan materi kan Mm-mm. dengan ya di matematika itu kan banyak angka-angka, mungkin kan banyak ngitung-ngitung. Kemudian Iya. setelah itu mereka saya berikan tugas uh, untuk mengerjakan. Nah, mereka harus menguras pikirannya lagi, Mm. tenaganya lagi, sehingga mereka merasa kelelahan mungkin, ya lelah apalagi kan kadang sampai jam pelajarannya ada yang siang gitu, jadi Mm-mm. mungkin mereka sudah energinya sudah terkuras lah begitu. Iya. Mungkin mungkin seperti itu yang membuat mereka menjadi kurang bersemangat dalam pelajaran saya. Iya, jadi jenuh ya Pak ya. Kemudian selain jenuh, kira-kira ada lagi nggak Pak? Apa kira-kira yang melatar belakangi anak-anak itu kok jadi semangatnya mulai menurun, kemudian tidak mengumpulkan tugas? Kira-kira menurut Bapak ada lagi nggak faktor lainnya? Mungkin juga selain mereka merasa bosan dan lelah, kemungkinan juga sih apa mungkin saya terlalu sering sering memberikan tugas gitu kan. Jadi anak-anak ya tiap pelajaran saya udah mikir pasti ada tugas, tiap pelajaran Ah, saya pasti ada tugas. Ya mungkin hmm, lama-lama yaitu lelah, kemudian bosan gitu ya, akhirnya mhm, ya sudahlah ya dengan berbagai alasan akhirnya ada yang nggak selesai, ada yang nggak mengumpulkan seperti itu. iya. Jadi intinya karena seringnya Bapak memberikan tugas ya, sehingga anak-anak jenuh, kemudian lelah, dan akhirnya malas mengerjakan tugas, kemudian malas juga mengumpulkannya. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, mungkin ya setelah saya merenung berpikir apa karena seperti itu ya gitu. Makanya ya ini saya berusaha ya minta solusi lah kepada ibu. Kira-kira kalau menurut menurut ibu itu solusinya seperti apa ya supaya anak-anak ini bisa kembali bersemangat, kembali bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan gitu, seperti awal-awal pembelajaran saya waktu itu. Oh. Nah, sekarang kan Bapak sudah tahu nih permasalahannya, sudah tahu bahwa permasalahannya itu karena tadi anak merasa jenuh, merasa lelah karena banyaknya beban tugas yang selalu Bapak berikan. Nah, sekarang coba apa kira-kira upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Saya sebenarnya sudah berupaya. Yang sering saya lakukan itu sering saya memotivasi anak-anak Bu, saya motivasi, saya bilang mereka kan sebentar lagi ujian karena mereka kelas 9, maka saya bilang karena udah kelas 9 bentar lagi ujian, maka kalian juga harus semangat dan lagi belajarnya, supaya nanti pada saat ujian mendapatkan nilai yang bagus gitu. Saya sering memotivasi seperti itu. Itu saya lakukan eh, kadang sebelum mulai pelajaran ya saya lakukan Hmm, seperti itu. Tapi ya ternyata kok masih saja gitu. Istilahnya hmm, masih mereka masih kurang bersemangat gitu. oh.
Berarti hasilnya masih sama ya Pak ya, walaupun Bapak sudah memberikan motivasi kepada anak-anak. Mungkin anak-anak ini perlu teknik pembelajaran yang menyenangkan Pak. Terus supaya tidak jenuh, Bapak jangan terlalu sering memberikan tugas supaya anak-anak tidak merasa bosan dan lelah. Iya juga ya mungkin Bu ya. Jadi mungkin saya juga sadar kadang apa cara mengajar saya yang membuat mereka bosan dan jenuh. Kemudian ya pola saya masih mengajar, memberikan tugas, mengajar, memberikan tugas sehingga mereka merasa bosan dan merasa lelah gitu. Iya. Ya itu kadang saya berpikir begitu. Iya. Untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin kedepannya saya berpikir saya akan mencoba bagaimana saya memberikan teknik-teknik pembelajaran yang tidak membosankan tapi menyenangkan. Mungkin Iya. di sela-selanya saya berikan ice breaking ya ketika mereka sudah tidak fokus dan mungkin saya juga tidak akan monoton dalam memberikan pelajaran gitu. Lalu kira-kira apa lagi Pak selain itu? Nah kan selama ini tadi seperti yang sudah saya katakan, saya hampir tiap pelajaran saya memberikan tugas gitu kan. Nah mungkin ke depan akan saya aturlah proporsinya, tidak tiap jam pelajaran saya berikan tugas, ada waktu-waktu tertentu sehingga mereka tidak merasa lelah gitu. Mungkin itu Bu. Nah, itu Pak yang sangat bagus tuh Pak. Mudah-mudahan dengan begitu nantinya anak-anak akan bersemangat lagi dalam belajar matematika dengan Bapak dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan serta semangat dalam mengumpulkannya ya Pak ya. Iya Bu, mudah-mudahan lah ini memang dengan ini saya sadar bahwasannya tugas-tugas yang saya berikan mungkin terlalu sering sehingga mereka merasa lelah. Ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah membantu saya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas Bu. Iya, sama-sama ya Pak ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk melaksanakan kewajiban kita. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas ya solusi-solusi yang diberikan. Ya saya berharap mudah-mudahan kedepannya pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Untuk itu karena Ibu sudah memberikan ya sedikit solusi bagi saya. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini Bu diskusi kita. Kebetulan saya juga ini ada jam lagi di kelas. Saya permisi untuk kembali mengajar ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalks